Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Tafsiratul Al-Qalaf Bidhawit al-Usul allati man khalafaha kharaja 'an manhajis salaf. Pada pertemuan tadi pagi kita telah membaca beberapa athar, di antaranya adalah perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mana beliau telah menjelaskan dalam kitab Majmu' al-Fatawa bahwasanya siapapun yang menyelisihi Al-Qur'an yang mana Al-Quran sudah jelas menyebutkan tentang dalil di dalam masalah akidah. Demikian pula yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' para salaful ummah, maka tidak ada udzur baginya dan dia diperlakukan sebagaimana perlakuan ahli akidah. Kemudian juga di antara nukilan athar dari Imam Ahmad rahimahullah yang menunjukkan kepada kita tidak setiap orang yang menyelisihi harus dicap sebagai sesat menyimpang dari Islam. Tidak semua perkara yang bertentangan yang diselisihi oleh seorang mukmin, seorang muslim, kemudian dicap sebagai mubtadi'. Lihat Imam Ahmad bagaimana ilmunya, bagaimana ketegarannya di atas sunnah tatkala ditanya masalah mufadalah, mengutamakan Abu Bakar, mengutamakan Utsman dan Ali, maka beliau mengatakan sesungguhnya la yu'jibuni hadzal qaul, sesungguhnya tidaklah membuatku menjadi terheran, ta'ajjub dengan perkataan, dengan ucapan semacam ini. Artinya beliau tidak suka dengan pertanyaan semacam itu. Baik, sekarang kita masuk kepada perkataan mu'allif rahimahullah ta'ala bahwa bayan menjadi Imam Taimiyah pada halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala فهذا بيان الإمام ابن تيمية أن المسألة التي يظهر فيها مخالف المخالف هي المسألة المجمع عليها عند السلام والتي اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة كمسألة تقديم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ثم علي. وأما المسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فليست من مسائل الأصول لأنه قد وقع فيها خلاف بين السلف. Nah, sebuah faedah yang sangat bagus dari beliau mengatakan bahwa bayanu min al-Imam Ibnu Taimiyah. Maka ini adalah penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah anna mas'alata, bahwasanya suatu perkara yang mana yudallal fiha al-mukhalif, yang mana boleh disesatkan orang tersebut dalam masalah tersebut. Jadi penjelasan dari Ibnu Taimiyah menunjukkan kepada kita
dari Al-Quran, dari Sunnah, maka baru dianggap orang tersebut menyimpang. Berarti kalau permasalahannya bukanlah masalah yang bukan menjadi ijma' salaf, artinya ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama, bagian cabangnya maka tidak dianggap sebagai mubtadi'. Nah, walati ishtahara muwafaqatuha, dan masalah itu juga adalah masalah yang telah tersebar muwafaqatuha, kesesuaiannya, keselarasannya, kecocokannya, masalah yang memang masalah itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya masalah tersebut sudah benar-benar dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian diselisih, maka baru dianggap menyimpang. Nah, ini patokannya. Contohnya apa? Salah satu di antara sekian masail dari contoh yang tidak boleh disisahkan dianggap menyimpang seorang muslim, kama sekali tahdimi khilafati Abi Bakr, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Seperti permasalahan mendahulukan masalah khilafah. Nih, contoh yang disebutkan oleh penulis adalah contoh usul. Contoh perkara usul yang tidak ada toleransi, ya, yang kita boleh membedakan, menyesatkan. Salah satunya adalah masalah khilafah, kekhilafahan Abu Bakar. Secara urutan, khilafah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Maka kalau ada yang menyelisih usul ini, maka dianggap sesat, dianggap menyimpang. Nah, ini masalah usul. Lalu berikutnya ada permasalahan cabang dari masalah usul, tapi itu ada khilaf. Yaitu apa? Amma mas'alatul mufadalah baina Utsman wa Ali. Tentu perhatikan masalah mufadalah khilaf. Bedakan dua masalah. Masalah mufadalah mengutamakan antara Utsman dan Ali. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah lebih afdal Utsman atau Ali? Ada yang mengatakan Utsman lebih afdal daripada Ali. Ada yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman. Nah, ini perbedaan semacam ini tidaklah dikeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah. Tidaklah seseorang dianggap menyimpang dari sunnah. Tapi kalau masalah dia mengatakan Utsman, Ali lebih berhak menjadi khilafah, kemudian baru Utsman, dia menyelisih daripada perkara usul. Maka kata beliau, falaisa minal masail al-usul, bukanlah termasuk perkara usul. Perkara apa tadi? Mufadalah, mengutamakan antara Utsman dan Ali. Karena li'anna mufadalah fiha khilaf baina salaf, karena semuanya telah terjadi perselisihan di kalangan para salaf. Disebutkan bahwasanya dalam masalah mengutamakan Utsman dan Ali ada beberapa aqwal, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan tafdilu Utsman ala Ali bin Abi Thalib wa wasmi. Pendapat yang pertama menyatakan Utsman lebih afdal, lebih diutamakan daripada Ali bin Abi Thalib, dan ini yang sahih. Ini yang rajih. Pendapat yang lain mengatakan mereka difadiluna Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman. Mereka lebih mengutamakan sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian Utsman, tsumma yasqutun, kemudian mereka diam. Yang tidak bukan Ali bin Abi Thalib. Ini kaul yang kedua. Kaul yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan yaqulun afdalus sahabat Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman. Ingat, bukan afdalul khilafah ya. Afdalul sahabat. Sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ali tidak disebutkan, tawakuf. Padahal Ali juga bagiannya sahabat yang afdal. Dia kemudian siapa ya? Sini. Maka Ali disebut pemuda Ali. Dan yang sahih adalah
afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Adapun masalah utama ini para sahabat memiliki fadilah tersendiri. Baik, kita lanjut ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديل من خلف في مسائل الأصول خلافا لا يعين بخلاف من نازع من المسائل الاجتهادية التي لم تبلغ هذا Nah, walihada oleh karena itu kata beliau, kana a'immatul Islam adalah para ulama Islam muttafiqina ala tabri'i, mereka sepakat, mereka telah ijma untuk membid'ahkan man khalafa fi masailil usul, orang yang menyelisih dalam perkara usul. Ini enggak ada khilaf. Ada enggak khilaf para ulama apakah jalannya bid'ah? Enggak ada. Semua sepakat jalannya bid'ah. Mu'tazilah bid'ah, Mu'tazili. Ya. Kemudian juga Al-Khawarij. Semua sepakat karena sudah menyimpang dari usul. Baik. Barang siapa menyelisih dalam masalah usul, masalah pokok, khilafan la yadrugi. Penyelisihan yang tidak ada udzur dalamnya. Enggak ada toleransi. Enggak ada udzur. Bagaimana mereka mau berudzur sedangkan misalkan masalah ada kubur? Enggak ada udzur. Dalilnya sangat jelas dan juga hadisnya juga jelas. Maka tidak ada udzur dalam masalah itu. Bikhilaf man nasa'a masail al-ijtihad. Beda halnya dengan orang yang menyelisih dalam perkara ijtihad. Yakni masalah-masalah fikih. Ya, masalah beda dalam memahami nas. Allati lam tablugh hadzal mablagh, yang belum sampai kepada tingkatan ini. Artinya, kalau masalah ijtihad, para ulama bertoleransi. Karena ulama itu ulama-ulama fuqaha, ya, mereka adalah mujtahid, dan seorang yang berijtihad bisa mendapatkan dua pahala jika dia benar. Pahala ijtihadnya karena dan juga pahala kebenarannya. Dan juga kalau mereka salah maka mereka mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Dan kita orang yang mengikuti para ulama, tugas kita adalah meneliti, melihat dalilnya, ya, apakah sesuai dengan dalil ataukah tidak. Dan kalau kita ikuti kekeliruannya, mereka tidak memberikan jaminan. Nah, qala Abdul Qasim, kemudian berkata Abdul Qasim rahimahullah At-Taimi. Abdul Qasim At-Taimi, beliau adalah termasuk di antara ulama Ahlus Sunnah, imam Ahlus Sunnah. Dan nama asli beliau adalah Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl. Beliau adalah Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl bin Ali Al-Qurashi dari negeri Asfahan. Beliau berkata, qala ba'd ulama, sebagian para ulama telah berkata, ma ikhtalafu fihi min al-masail ijtihadiyah, apapun yang mereka telah berselisih dalam masalah-masalah ijtihad, yakni masalah furu'. Wal furu' ini adalah masalah cabang dalam agama, bukan masalah usul, bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip, bukan. Ini masalah furu', masalah ijtihadiyah. Fa innal insana la yasiru bihi mubtadi'an. Maka kata Abu Qasim, sesungguhnya seorang itu tidaklah menjadi mubtadi', ya, tidak menjadi ahli bidah ketika dia menyelisih masalah fikih. Wa la tadruman mutaraidan, dan tidak pula orang yang menyelisih dalam masalah ijtihadiyah, masalah furu', orang yang dicela dan mendapatkan ancaman. Yang diancam dalam hadis yaitu orang-orang yang menyelisih masalah usul. Makanya Nabi mengatakan setelah hukumati ala salat tasri'in fil bahr, akhirnya kullu finnar. Ini masalah usul, masalah fikih, masalah usul. Perbedaan, perselisihan yang terjadi dalam masalah akidah. Demikian juga ayat-ayat kita tentang ancaman masalah usul, masalah syirik, misalkan. Ya. Nah, kita lanjut pokok bahasa ini. Perspektif dulu. Bagaimana dengan
gelar-gelar dah juga tengah haji nih. Gelar-gelar para sahabat seperti Abu Bakar dan As-Siddiq, dan sudah Utsman ya, Umar ya. Umar itu Asadul Usud ya, singa pedang pasir. Kemudian Utsman bin Affan Zinnurain wal Hijratain. Nah, Ali Babul Ilm. Data saya apa? Enggak boleh begitu betul. Nama aja. Iya. Terus bagaimana dengan gelar-gelar ini? Apa hikmahnya mereka? Gelar diberikan kepada sahabat sesuai dengan sebab penamaannya. Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan As-Siddiq di situ tapi yakni akhbar karena beliau membenarkan ajaran Rasulullah SAW, terutama pada saat terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Beliau yang akan membenarkan Rasulullah SAW. Dan juga gelar As-Siddiq ini bukan hanya kepada Abu Bakar juga, hanya diberikan kepada Abu Bakar. Dalam ayat Allah mengatakan, yakni faulaika an'ama Allahu 'alaihim ma'an nabiyyin was-siddiqin. As-siddiqin orang-orang yang membenarkan ajaran Rasulullah SAW akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi gelar As-Siddiq adalah diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini juga tambahan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kemudian Umar Al-Faruq atau Umar Asad, karena dengan sebab masuknya Umar kepada Islam, kuatlah Islam membedakan apa yang hak dan batil. Kemudian juga gelar lain, ini adalah gelar yang diberikan kepada sahabat Dzulqarnain karena Utsman menikahi siapa? Ummul Kulthum dan Ruqayyah, kedua putri Rasulullah SAW. Disebut dengan Dzulqarnain yang memiliki dua cahaya. Jadi apakah ini bagian dari mufadalah? Tidak, ini adalah gelar. Ya, ini adalah sebuah gelar. Pertamaannya Abu Bakar banyak pertamaannya. Kalau seandainya ada Nabi setelahku, ya, la kuntu muttaqidan min ummati qalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan. Kalau sekiranya Abu Bakar mengangkat khalil kasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya, tidak semua Nabi mendapatkan gelar al-Khalil. Yang mendapatkan adalah Ibrahim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Khalil? yakni kasih. Jadi ada mahabbah, ada al-khullah. Tingkat al-khullah itu lebih atas daripada mahabbah. Nah, demikian juga utama Abu Bakar ketika Rasulullah SAW sakit, tidak ada yang menggantikan kecuali Abu Bakar menjadi imam. Beliau yang bersama Rasulullah pada saat dikejar oleh kaum musyrikin berada di Gua Hira. Ini adalah fadilah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana dalam Gua Hira. Demikian juga Allah memiliki keutamaan tersendiri. Umar dalam beberapa riwayat, kalau seandainya yakni memiliki yaitu mulhim, sebelum ayat itu turun, Umar mengikuti dulu. Ada beberapa ayat, selama turun ayat Al-Quran dalam satu perkara, Umar mengikuti dulu. Tiba-tiba turunlah ayat sesuai dengan perkataan Umar. Disebut dengan mulhim, orang berikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Umar, antara keutamaannya dalam Umar, siapa yang lewat di balik lama. Mungkin tahu Umar bin Khattab, datang doa mikir. Satu tahun lewat pada Umar. Makanya fitnah mulai muncul kapan? Ketika Umar terbunuh. Fitnah mulai muncul ketika terbunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga Rasul memiliki fadilah. Fadilahnya dalam beberapa ulama, di sini persoalannya adalah masalah mufadalah, bukan bagian dari sunnah. Baik, Abdul Qasim. وقد كرر الشافعي ذلك أيضا رحمه الله عند بيان الضابط في الاضطراب المذموم
وهو ما كان ناتجا عن الاختلاف في أصول الكلية أو قاعدة من قواعد الشرعية لا في الجزئي من جزئيات. فإن الصحابة وقع بينهم اختلاف في المسائل الاجتهادية. وقال عند كلامه عن حديث الافتراق وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا خلاف في خلافها الفرق الناجية في معنى كلي في الدين. وقاعدة من القواعد الشرعية لا في الجزئي من جزئيات إذ جزئي والفرق الشاذ لا ينشأ منه مخالفة يقوم بسببها التفرق شيعا، وإنما يبدو التفرق عند الوقوع في المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من جزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل المحل ولا بيان الدين ولا بيان الدين. طيب disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah usul atau al-kulli atau kaidah yang sifatnya menyeluruh. Beliau mengatakan dalam kitab Al-I'tisam, waqad qarrara Syafi'i, telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahlus-Sunnah, aidan rahimahullah, inda bayanihi, ketika penjelasan beliau dalam masalah ad-dhabita fil i'tiraf bil madhmum, ketentuan perpecahan yang celah. Jadi beliau jelaskan dalam kitab Al-I'tisam apa sih ketentuannya, apa kaidahnya perpecahan yang madhmum. Karena perpecahan ada dua, ada i'tiraf makruh atau khilaful makruh, ada khilaful madhmum. Ada perpecahan yang sifatnya terpuji, ada perpecahan yang tercela. Kalau kita dalam masalah fikih madhmum atau makruh, tercela atau terpuji? Dalam masalah fikih ijtihadiyah dicela apa enggak? Orang yang dicela dalam masalah fikih enggak, ya, bukan makruh, jadi bukan dicela. Tapi yang menjadi tercela kata Syafi'i dalam kitab beliau adalah yang masalah usul. Ini jelasnya madhmum atau i'tiraful madhmum. Yaitu apa? Ketentuannya adalah makana natijan 'an al-ikhtilaf fi asl kulli, yaitu perpecahan yang muncul, yang timbul dari dalam perpecahan dalam masalah usul yang sifatnya kulli menyeluruh. Yakni masalah usul, masalah apa? Pokok. Ini yang dicela. Ada masalah furu, masalah ijtihadiyah, bukan perpecahan atau perbedaan yang dapat dicela. Baik. Al-qaidah min qawaid syariah, atau menyelisih kaidah dari kaidah syariat. Kaidah daripada kaidah usul. Kaidah pokok kita. Ya. Karena tadi kita banyak mempelajari kaidah. Ya. Barang setiap perkara yang dalam agama ada bid'ah, kaidah juga bagian daripada usul. Ya. Kaidah kita adalah sumber beragama kita adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ini kaidah beragama kita. Ketika diskusi, maka dia telah terjatuh kepada i'tiraful madhmumah, perpecahan yang tercela, telah menyelisih usul. Lakin juz'i min al-juz'iyat, bukan dalam perkara, yakni perkara sebagian perkara cabang dari cabang-cabang, seperti masalah fikih. Ya, ini tidak dicela. Bukan ini yang dimaksudkan. Kenapa? Fa inna sahabata waqa'a bainahum
Lalu Imam Syatibi memberikan penjelasan hal ini. Kenapa mereka berpecah dan kenapa mereka mendapatkan ancaman di neraka? Kata beliau, wa dzalika anna hadhihi al-firaq innama tasiru firaqan. Ya, firqah-firqah ini menjadi berpecah-pecah, menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolong-golong. Ya, disebabkan apa? Bi khilafi hadhihi al-firqatin najiyah. Disebabkan karena menyelisih firqah najiyah. Jelas? Menyelisih usulnya firqah najiyah. Menyelisih usulnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini sebabnya. Contoh kalau mereka kembali kepada usul Ahlussunnah, tidak akan ada perbedaan, perpecahan. Makanya disebutkan sebab para menyelisih Ahlussunnah. Dan ini maka as-salaf juga mereka menjadi berpecah belah. Baik. Wa dzalika anna hadhihi al-firaq innama tasiru firaqan bi khilafi al-firaq an-najiyah fi ma'nan kulli fi ad-din. Pada makna yang sifatnya menyeluruh di dalam agama. Yani ada istilah kulli, ada juz. Kulli ini masalah menyeluruh, masalah usul, dan juz'i masalah furu'. Bisa dipahami ya, Pak? Nah. Masalah kulli bahasa yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Iqtisad. Atau bahasa lainnya adalah masalah usul dan furu', masalah cabang. Apa cabang? Masalah fikih. Perbedaan dalam masalah syariah. Nah, selama tidak menyelisih masalah furu', tidak dikeluarkan dari Ahlussunnah. Baik. Kemudian juga qaidah min qawaid syariah, karena fiqh-fiqh yang disebutkan dalam hadis tadi telah menyelisih kaidah syariat. Nanti insyaallah di akhir kita akan disampaikan kepada penulis kaidah-kaidah yang penting dalam syariat. Ada beberapa kaidah. Di antara kaidah kita bahwasanya sumber beragama kita Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ini kaidah juga. Ya. Di antara kaidah kita setiap yang menyelisih salah dalam sumber beragamanya dia adalah ahli bidah. Kaidah. Baik, ini adalah kaidah di antara kaidah ulama salaf. Baik, kemudian kata beliau, la juz'in min al-juz'iyat, bukan dalam perkara juz, bukan perkara cabangnya. Ya. Kalau masalah juz'iyatnya, masalah cabangnya dari masalah usul itu tidak dibedakan. Ilmu juz'i wal far'u asyad, karena al-juz'i masalah cabang atau dalam istilahnya masalah furu'. Al-asyadu yang menyelisih, di sini atab sering diartikan dengan ganjal. Maksudnya adalah menyelisih dari kaidah Ahlussunnah, dari usul Ahlussunnah. La yasha'u anhu mukhalafatul yaqa'u bisabab tafarruq syi'an. La yasha'u, tidaklah melahirkan, tidaklah menimbulkan dari masalah yang diselisih tersebut, yaitu suatu penyelisihan, suatu mukhalafah yang mana penyelisihan tersebut bisa biha at-tafarruq syi'an, karena sebab penyelisihan itu menjadi berfirqah-firqah. Ya. Sekarang masalah perbedaan masalah furu' atau masalah belajar masalah fikih, apakah menjadi berkelompok-kelompok sebagaimana masalah usul? Berkelompok-kelompok apa tidak? Antara Syafi'i sama Hambali berkelompok enggak? Masalah furu'. Ya berkelompok. Nah, berkelompok mazhab, tapi berpecah sebagaimana
Ini bahasa Imam Syatibi cukup berat. Pakai bahasa sehingga betul dipahami. Tidak seperti bahasa Syekh ini. Ya. Li'anna kulliyat tadumu minal juz'iyat. Karena sesungguhnya perkara yang menyeluruh, perkara usul mencakup di dalamnya cabang. Jadi lebih bagaimana kesamaan usul atau cabang? Usulnya. Ya. Ketika usulnya diselisih, cabang ini tidak masuk, bukan bagian dari perkara yang mengeluarkan dari ahli sunnah. Baik. Kemudian kata Imam Syatibi rahimahullah, wa sya'nu fil ghalibi alla tukhtassu bi mahallin duna mahal. Dan persoalannya, permasalahannya, ya keumuman masalah tersebut tidaklah dikhususkan dalam satu tempat di tempat yang lain. Wala bi babin duna babin, dan tidak pula dalam satu bab pada bab yang lain. Artinya masalah yakni perbedaan dalam masalah hukum ini disebutkan dalam berbagai bab, bukan hanya satu masalah. Baik, kita lanjut Bapak rahimahullah. Wa qala rahimahullah aidan. Ya, semuanya. Syatibi ini? Syatibi ya. Nah, kasih. وقال الشاطبي رحمه الله أيضا عند كلامه على الحديث الافتراء وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يؤتيه مقتضى اللفظ ويحتمل أن يكون مع زيادة لا يقتضي لفظ أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضي لفظه بإطلاقه ولكن يحتمله كما كان لفظ رقبة بمطابقتها لا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة ولكن لفظ Qala rahimahullah ta'ala inda kalam hadis al-iqrar. Dalam kitab yang sama Kitabul Iqtisad, Imam Syatibi rahimahullah berkata, wa huwa yahtamilu an yakuna iftiraqan, yaitu hadis masalah iftiraq ada kemungkinan ihtimal. An yakuna iftiraqan, maksud daripada perpecahan tersebut ala ma yu'tihi muqtadan lafaz, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lafaz tersebut. Ya, kami mengatakan sedekah itu umat iftiraq. Apa yang dikenal lafaz itu dibawa makna tersebut kepada makna hadis. Ya, sesuai dengan keinginan lafaz tersebut. Yani wa yahtamilu an yakuna li lafaz iftiraq. Misalkan kita iftiraq artinya berpecah. Nah, berpecah kalau tidak ada konotasinya kan masih umum. Tidak ada penguatnya, idhofahnya masih umum. Pecah dalam masalah akidah, pecah dalam masalah furu'. Beda bersama maknanya? Beda. Tapi ketika kita tidak sebutkan masalah akidah, masalah furu' masih umum. Ya, masih mengandung makna masalah pecah, masalah akidah, masalah furu'. Nah, ini maksudnya. Maka lafaz tersebut, ya, kemungkinan yahtamilu an yakuna ma'a ziyadati qaid, ada penambahan kekhususan, ada penambahan penguat, ada konotasinya. Ya, la yaqtadi lafdhu itlaqihi, tidaklah menuntut atau berkonsekuensi lafaz tersebut yakni secara mutlak, secara umum. Sekarang kalimat dalam hadis atau dalam lafaz iftiraq tidaklah menuntut semua jenis perpecahan. Kapan bermakna perpecahan dalam masalah akidah, masalah furu', tergantung konotasinya kemana, tergantung idhofahnya kemana, sedekahnya kemana. Sudah lihat? Nah, jadi ada istilah dalam ilmu usul namanya lafaz mutlak sama lafaz muqayyad. Agak sedikit berat namanya lafaz usul. Ada beberapa kalimat yang bersifat umum jamaah. Dalam ilmu bahasa Arab ada ma ini ada namanya ma mausul.
orang yang menjulurkan kedua pakaiannya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Khuyala, sombong. Nah, sekarang hadis yang pertama umum, hadis yang kedua mereka fokuskan dengan sombong. Yang pertama namanya mutlak, yang kedua muqayyad. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak dibawa yang muqayyad ke mutlak, yang khusus ke umum? Artinya umum ke khusus apa? Ke umum ke khusus. Berarti lamun berniat dia sombong, ketika itu harus dipahami. Ya memang ya Muhammadiyah memang. Dipahami kan? Memahami Isbali seperti itu Muhammadiyah. Terserah lah kita berbuat, yang penting kan hati. Hati saya adalah untuk memakai celana bukan untuk sombong. Ini saya kembali membaca ketika menjelaskan hadis ini, ya. Di dalam hadis itu ancamannya adalah bagi orang yang sombong, yang berniat tidak sombong saja mendapatkan ancaman tidak akan dilihat, apalagi niatnya sombong. Ini sebenarnya. Jadi faedah di sini semua sekedar contoh, tidak bisa dibawa mutlak kepada muqayyad, umum kepada yang khusus. Boleh kita bawa umum kepada yang khusus dengan syarat. Dan yang semua khusus dengan syarat. Apa syaratnya? Sebab dan hukumnya sama. Lalu sebab dan hukumnya berbeda, dia baru. Dia matahari dari sini musuh. Ada syarat tahu untuk apa sebabnya? Kalau memakai pakaian. Hukumannya di neraka. Hadis yang kedua sebabnya Sombong. tidak sebabnya boleh. Sebab ada. Memakai pakaian. Hukumannya tidak akan dilihat dari kiamat. Beda berbeda. Beda. Beda. Yang sama masalah sebab. Kalau sebabnya berbeda, hukumannya beda, dan terpaut jauh hadis atau dua yang pertama. Nah, lalu dari bawah biar benar, bebas. Biarkan yang umum hukumannya, yang muqayyad hukumannya, nggak usah diperhatikan lagi. Jelas jemaah. Nah, paham tidak? Bisa. Tak lupa. Bisa dipahami. Nah, misalkan saya etika oleh Majid Mumirah, silahkan istirahat, silahkan menikmati iftar, kecuali yang etika. Cak pertama umum kan? Nah, saya pun ada etika kan? Jadi 10 sebutan dalam saya ini pokoknya etika. Satu khusus saya etika. Atau telah masuk ke masjid kecuali Zaid. Berarti semua orang muslim kecuali Zaid. Terkhusus Zaid doang. Jadi dia jangan di sini masalah sama dengan nafas ikhtirah tadi, perpecahan. Ya, baik. Fala yasihu. Nah, walakin yahtamilu kama lafaz raqabah. Sebagaimana lafaz raqabah dalam ayat Al-Qur'an, tahriru raqabatin mu'minah. Maka merdekakanlah budak. Dalam satu ayat tahriru raqabah, memerdekakan budak. Kalau sudah telah disebutkan Allah Ta'ala apa budak bidang ya budak, kemudian bukan budak. Nah, ini apa nama? Nah, kalimat raqabah mutlak atau muqayyad? Mutlak. Nah. Dan dalam ayat saya yang disebut raqabatin mu'minah. Apa jadi penguatan khususannya? Mu'minah. Berarti budak yang mukmin. Sama dengan istilah ikhtirah, perpecahan. Kalau ikhtirah masalah akidah, khusus masalah akidah maksudnya. Bukan baru dalam masalah fikih. Jelas ya? Nah, pada dasarnya ini waktu kita masuk ke ini. Baik, sampai sini dulu.
Harus kedik ini kan? Lanjut. Terus Kedik, mbeh. Kedik. Penjelasan. Hah? Memang tinggal sedikit dari kita masuk bahasa yang kedua. Mutalak ya. Oh, Boleh? Bin Iman. Kalau siapa lanjutkan terus selesai jalannya bahasa. Baik. Atas sebelum terima. iya. Masih kuat ya? Nah, baik. Kalau kita lagi. Baik. Berkata penulis, kalau yasihhu an yurada mutlaq al-iqtirah, maka tidaklah benar dimasukkan adalah makna iqtirah secara mutlak, secara menyeluruh. Jadi harus dikhususkan. Bihaythu yutlaku suwarun, yang mana digunakan atau diitlaqkan dalam bentuk-bentuk lafaz ikhtilaf tersebut ala ma'nan wahid. Jadi tidak bisa dimaknai satu makna. Ikhtilaf maksud ikhtilaf perpecahan dalam masalah akidah, masalah cara akidah. Kenapa? Li'annahu yalzamu an yakuna al-mukhtalifuna fi masail al-furu'. Karena sesungguhnya melazimkan, mengharuskan orang-orang yang berselisih dalam masalah furu', masalah cabang. Dakhilina tahta itlaq lafzi. Semua mereka masuk ke dalam keumuman, di bawah keumuman lafaz. Berarti maksudnya kalau kita bawa kepada makna mutlak, bukan muqayyad, berarti orang yang berpecah belah dalam masalah atau dia dalam masalah furu' masuk juga. Ya, enggak ada bedanya. Nah, sedangkan yang benar adalah masalah usul. Wa dzalika batil bil ijma', dan yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' para ulama. Fa innal khilafa, maka sesungguhnya perbedaan mud zaman sahabat radhiyallahu anhum, semenjak zaman para sahabat, terjadi perbedaan di zaman sahabat. Masalah fikih, tapi masalah akidah tidak ada di antara mereka. Ilan sampai sekarang ini, waqi'un fil masail ijtihadiyah, terjadi perbedaan dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Bahkan sampai zaman sekarang antara ulama Syekh Muhammad ya beda pendapat dengan ulama lain, itu hal yang lumrah. Tapi mereka dalam masalah akidah tidak ada perbedaan. Wa awwalu ma waqa'a al-khilafu fi zaman al-khulafa'i ar-rasyidin, dan pertama kali terjadi khilaf dalam masalah apa ini? Furu' atau masalah akidah? Masalah usul? Furu'. Maksudnya di sini masalah cabang. Dan perkara pertama kali terjadi perbedaan pada zaman khulafa ar-rasyidin, pada zaman sahabat al-mahdiyyin, yang telah mendapatkan petunjuk, yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian juga terjadi kisah sahabat pada seluruh para sahabat. Ini ada perbedaan di antara mereka. Waktu Nabi tabi'in, kemudian pada masa tabi'in. Kita ambil contoh perbedaan yang terjadi pada masa sahabat dalam masalah menyempurnakan sholat ketika safar. Apakah qasar ataukah sempurna? Kan dalam masalah sholat, orang yang musafir boleh qasar, boleh qasar sholat 4 rakaat jadi 2. Ini pun ada juga zaman dulu. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berpendapat tidak ada qasar, dilengkapi sholatnya. Kemudian sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman berpendapat di qasar, dan itu yang dilakukan. Ya, boleh kita mengqasar sholat dalam keadaan safar. Sampai-sampai sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah mengatakan, yakni sholaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah sholat bersama Nabi rakaataini, ya, 2 rakaat ketika safar. Berarti mereka ketika salat bersama Nabi pernah 4 qasar. Tapi sahabat Utsman memilih tidak, tetap disempurnakan. Nah, sekarang perbedaannya masalah usul atau masalah furu'? Furu'. Ini salah satu contoh khilaf yang terjadi pada zaman sahabat. Demikian juga masalah mengangkat tangan ketika sholat, raf'ul yadain. Ini juga khilaf. Ketika kita rukuk, ketika rukuk kita angkat tangan apa ini? Angkat. Angkat. Ini pun dari khilaf dari zaman sahabat. Ada yang berpendapat angkat tangan, ada yang berpendapat angkat tangan. Hal yang biasa
dalil, atau bisa jadi ya dalil tersebut masih sama sebagian mereka, sehingga dalam memahami dalilnya itu berbeda. Nah, bisa juga kena tingkat yakni pemahaman